Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memenuhi hati dan pikiran kita dalam menerima firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu jubilate ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, bukalah hati dan pikiran kami dan mampukan kami untuk merenungkan dan memahami firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami pada hari ini, sehingga menjadi sumber aspirasi kami dalam menjalankan hidup kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan untuk kita pada minggu kita hari ini, tanggal 3 Mei 2020, yakni minggu jubilate, diambil dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai ayat yang ke-36. Marilah kita membaca atau mendengar apa yang dikatakan di dalamnya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini tanggal 3 Mei tahun 2020 merupakan hari yang terdekat atau minggu yang terdekat kepada 1 Mei 1900 tahun 2020, sehingga diambil menjadi hari merayakan ulang tahun HKI yang ke-93 yang berdiri tanggal 1 Mei 1954. Sebelum kita merenungkan firman yang sampai kepada kita, marilah sejenak kita sampaikan selamat ulang tahun kepada Huria Kristen Indonesia. Semoga dia semakin mampu mengemban tugasnya sebagai Huria milik Tuhan yang disuruh untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk dan menjadikan semua bangsa
menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, mengajar mereka untuk melakukan firman Tuhan. Hari ini merupakan hari kebahagiaan kepada Huria Kristen Indonesia. Biarlah Huria yang masih bertumbuh ini mengalami sukacita yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, orang bisa bersukacita apabila memang hatinya senang. Tetapi di masa wabah coronavirus disease 19 ini, bagaimanalah kita bisa bersukacita atau bersenang hati karena kita dalam keadaan kekhawatiran dan banyak saudara-saudara kita yang sudah kemalangan karena ada di antara anggota keluarga yang meninggal dunia karena corona COVID-19 ini. Makanya saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman ini, marilah kita sejenak memberikan kata-kata untuk menguatkan saudara-saudara kita, keluarga-keluarga yang mengalami musibah karena meninggalnya anggota keluarga karena COVID-19. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa siapa yang mati di dalam Tuhan, kematiannya bukanlah kematian yang sia-sia, tetapi kematian yang sangat berharga di mata Tuhan. Barang siapa yang mati di dalam Tuhan, kepadanya dikatakan, hari ini engkau bersama saya di Firdaus. Demikian kata Tuhan Yesus kepada setiap dari mereka. Itulah yang menjadi penguatan bagi kita, sumber sukacita kita, bahwa ada dari bagian keluarga kita mendahului kita masuk surga, menikmati kehidupan kebahagiaan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya, kata roh itu, mereka sudah berhenti dari segala aktivitasnya, dan kepada mereka terikutlah semua perbuatan-perbuatan baik mereka. Memang perbuatan-perbuatan jahat mereka yang sewaktu hidupnya dimohonkan agar diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu saja tidak akan terikut kepada mereka sewaktu mereka masuk di Firdaus itu. Makanya jangan lupa kita dalam hidup ini memohon senantiasa kepada Tuhan agar Dia mengampuni dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja dan yang tidak kita sengaja. Dan kepada keluarga yang ditinggal oleh saudara-saudara kita yang kita kasihi itu, kami mengajak Bapak Ibu untuk tidak terus bersedih, tetapi menanggalkan semua kesedihan itu serta
meletakkannya ke tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia mau mengambil beban kita dan menggantinya dengan kuk yang daripadanya, kuk yang ringan dan menghibur kita. Kita yakin Tuhan akan melindungi bangsa kita, dan kita berdoa kepada Tuhan kiranya wabah COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kehidupan normal dari bangsa kita dapat berjalan kembali. Dan saudara-saudara kita yang oleh karena pembatasan sosial berskala besar mengalami gangguan pendapatan dan harus menerima bantuan sosial, untuk sementara kita harus bersabar memang. Dan kami harapkan kita-kita yang merasa memiliki dan mampu untuk membantu orang lain, kiranya kita membantu saudara-saudara kita tersebut. Kami telah anjurkan agar setiap jemaat kita mengadakan lumbung sembako untuk dibagikan secara baik kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, melihat keadaan yang sangat memang menyusahkan ini, toh juga kita harus belajar untuk melihat adanya benang-benang sukacita di dalam pengalaman hidup kita yang pahit, yang sulit sekarang. Karena apa? Segelap apapun dunia ini, Tuhan memberikan secercah sinar yang menerangi dan yang memberi arah perjalanan hidup kita, sehingga kita tidak semakin dalam terjerembab kepada dunia dan pikiran yang gelap itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, memang Daud bersuka cita dan menulis Mazmur yang dimasukkan di dalam kitab sejarah ini, bagian dari doanya itu, karena dia sudah berhasil membangun istananya dan juga membuat kemah pertemuan, tempat tabut perjanjian diletakkan. Dan pada kesempatan itu Daud menggerakkan seluruh komponen bangsa untuk mengangkat, memindahkan tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom ke dalam kemah pertemuan yang telah dia sediakan. Bait Allah waktu itu belum dibangun, dengan harapan bahwa kehadiran bait atau kehadiran tabut perjanjian di dalam kemah pertemuan itu akan memberikan kesempatan untuk mendapat berkat kepada seluruh penduduk Israel, penduduk kota Daud, kota Yerusalem. Biar jangan lagi hanya keluarga Obed-Edom yang mendapat berkat, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Dan memang tabut perjanjian itu diangkut dan dibawa ke kemah pertemuan. Disitulah diserukan agar langit dan bumi bersukacita dan bersorak-sorak. Semua laut serta isinya, bumi serta apa yang ada di atasnya, misalnya pohon-pohonan, ikut
beria-ria ikut menunjukkan sukacitanya. Karena apa? Tuhan adalah raja bagi mereka, bagi bangsa, bagi seluruh penduduk bumi, dan Dia datang untuk menegakkan keadilan di antara manusia dan ciptaan itu. Dia akan datang menghakimi. Apa sebenarnya menjadi dasarnya menghakimi? Tentu saja adalah hukum Tuhan yang ada di dalam Taurat Perjanjian itu. Dan apabila hukum Tuhan memang dinikmati oleh seluruh umat manusia, dan berdasarkan hukum itu seluruh umat manusia menghormati dan memuja Tuhan sebagai Raja, maka kegembiraan, sukacita, dan sorak-sorai akan terjadi di bumi ini, di semua bangsa-bangsa, terutama di Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan itu Raja, berarti Dia yang memerintah. Kehendaknya lah yang terjadi, bukan kehendak kelompok-kelompok dan bukan kehendak perseorangan, tetapi kehendak Tuhan. Namun apa itu kehendak Tuhan? Tentu saja adalah kehendaknya yang mengasihi umat manusia dan menuntut umat manusia mengasihi Tuhan. Kasih itulah kunci dari semua hukum Tuhan. Kasih itulah dasar Tuhan untuk menghakimi seluruh umat manusia. Dan apabila Tuhan mengasihi seluruh umat manusia, tentu saja umat manusia harus belajar untuk saling mengasihi. Berdasarkan itulah, maka ada alasan kita seperti diajak oleh Raja Daud untuk bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik, dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Itulah kebaikan Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa walaupun kita terhitung sebagai orang yang tidak layak di hadapannya, Dia mau menerima kita, Dia mau mengampuni dosa kita, terutama di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dengan adanya Tuhan kita, Yesus Kristus Juru Selamat kita, sungguh sangat jelaslah apabila kita berseru kepada Tuhan, selamatkan kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dalam wabah COVID-19 ini juga, dan dalam situasi-situasi kehidupan yang lain, kita memang perlu berseru kepada Tuhan, selamatkanlah kami. Artinya, kita dapat memenangkan diri kita terhadap hal-hal yang jelek. Kita dapat memenangkan perjuangan kita untuk mewujudkan yang baik di tengah-tengah kemanusiaan ini. Dan dalam situasi yang bagaimanapun, kita dapat memuja Tuhan kita yang Maha Kasih itu, seperti kita lakukan bahwa kita memuja Dia di rumah kita masing-masing. Keselamatan yang dari Tuhan adalah masa depan umat manusia, masa depan kita. Di dalam keadaan selamat itu berarti dosa-dosa kita diampuni, dan kita tidak akan mengulangi melakukan dosa-dosa itu lagi. Dan dari itulah kita betul-betul
menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang saling mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai orang-orang yang diajak berseru selamatkanlah kami, kita rindu persatuan dan kesatuan kita. Seperti Daud rindu akan persatuan dan kesatuan umat Tuhan, yaitu rakyat Israel, sehingga dia berseru, Tuhan, kumpulkanlah kami, lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Bersyukur itu tidak boleh hanya sepihak, harus semua bangsa. Jangan sampai ada yang ketinggalan dari antara umat manusia yang mampu bersyukur, yang dapat bersyukur kepada Tuhan. Bagaimanapun gentingnya keadaan oleh karena wabah virus 19, diharapkan tidak ada satu orang pun dari umat manusia ini yang ketinggalan dan tidak bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, dalam situasi-situasi yang bagaimanapun dalam kehidupan ini, mari kita selaku bangsa terus memelihara persatuan dan kesatuan kita. Kiranya bangsa Indonesia tidak ada yang tercerai-berai, yang menjadi terpecah-pecah oleh karena situasi yang genting sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara, kesatuan dan persatuan kita itulah yang menjadi kebanggaan dan kekudusan kita di hadapan Tuhan. Di dalam kesatuan dan persatuan kita itulah kita bisa bermegah, memuji-muji Tuhan dan mengatakan, terpujilah Tuhan Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Marilah kita amini itu dan katakan, amin, pujilah Tuhan. Dan kita sambut firman Tuhan itu dengan firman-Mu, berkatilah bagi hidup kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih kepadamu karena dalam situasi yang bagaimanapun kehidupan ini, Engkau masih mengajak kami untuk melihat secercah pengharapan yang indah yang menjadi alasan kami turut bersuka cita. Kalau ada di antara keluarga-keluarga kami yang sudah meninggal dunia, kami yakin ya Tuhan bahwa mereka itu sangat berharga di mata-Mu, sehingga Engkau telah menyediakan dan memberikan tempat yang paling membahagiakan bagi mereka di Firdaus itu sebagaimana Engkau telah janjikan. Bapa Surgawi, kami mohon agar saudara-saudara kami siapapun itu, tanpa memandang dari mana atau kepercayaan yang bagaimana, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan mereka yang sakit, dan juga untuk menguatkan ketahanan tubuh setiap orang untuk dalam menghadapi penularan COVID-19. Tolonglah para medis kami, para dokter, para perawat, dan sukarelawan yang mengurus orang-orang yang sakit itu. Kiranya kelelahan mereka tidak sia-sia, orang-orang yang mereka rawat bisa kembali sembuh, bahkan lebih sehat dari yang semula. Dan kami mohon ya Tuhan, tolonglah gugus tugas yang diangkat oleh Bapak Presiden kami dalam menanggulangi dampak COVID-19 ini.
Berikan kekompakan kepada mereka. Tolong mereka Tuhan, agar semuanya tersedia. Baik bangsa-bangsa di dunia yang Kau gerakkanlah untuk bersatu padu mengatasi akibat daripada penularan COVID-19 ini. Jauhkan pertengkaran dari antara bangsa-bangsa. Tetapi kiranya perbuatan-perbuatan baik itu, kerjasama itu menjadi puji-pujian bagi nama-Mu yang Maha Kudus itu. Bapa Surgawi, masih banyak hal yang belum dapat kami lakukan. Tapi Tuhan Maha tahu. Pasti Tuhanlah yang bisa mengatasi wabah ini. Kami serahkan segala sesuatunya ke tangan-Mu, agar wabah ini segera berakhir ya Tuhan. Jemaat-Mu dimanapun mereka, di mana Huria Kristen Indonesia sekarang sudah berumur 93 tahun. Lindungi mereka semua ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kehidupan rohani yang kuat, dan juga kehidupan sehari-hari yang baik, agar mereka dapat bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, dan terima kasih kepada-Mu. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami yang kami mohon di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.